Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan kali ini datang dari infrastruktur telekomunikasi pemirsa di mana PT Telkom Indonesia Persero Tbk berencana mengusulkan pembagian dividen hingga 80% dari laba bersih tahun buku 2022 dalam rapat umum pemegang saham tahunan di 30 Mei 2023 mendatang. Tidak hanya itu, Telkom juga meminta persetujuan 48% pemegang saham untuk implementasi Fixed Mobile Convergence. Dikutip dari keterangan perseroan, PT Telkom Indonesia Persero Tbk berencana mengusulkan pembagian dividen dengan rasio hingga 80% dari laba bersih tahun buku 2022 dalam rapat umum pemegang saham tahunan di 30 Mei 2023 mendatang. Rasio tersebut diusulkan lantaran kondisi cash yang kuat dan mulai turunnya utang Telkom. Seperti diketahui di 2022, Telkom mencatatkan pendapatan 147,3 triliun rupiah. Pendapatan ini meningkat 2,86% year on year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di 143,21 triliun rupiah. Meski pendapatan naik, laba usaha Telkom tercatat turun menjadi 39,58 triliun rupiah dari 47,56 triliun rupiah di 2021. Turunnya laba usaha ini akibat adanya kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi Telkomsel ke PT Goto Gojek Tokopedia Tbk senilai 6,43 triliun rupiah dari sebelumnya keuntungan sebesar 3,43 triliun rupiah secara tahunan. Selain meminta persetujuan dividen dalam RUPST, Telkom juga menanti persetujuan para pemegang saham untuk melaksanakan Fixed Mobile Convergence atau FMC. Integrasi bisnis Fixed Mobile Convergence telah berjalan sejak 2022 dengan tujuan menggabungkan layanan fixed broadband dengan mobile broadband di bawah naungan Telkomsel. Kini Telkom meminta persetujuan 48% pemegang saham untuk implementasi FMC untuk diimplementasikan oleh Telkom. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, dari perkembangan fundamental pemirsa selanjutnya kita akan coba lihat pergerakan secara teknikal dari saham Telkom baik di sepanjang perdagangan hari ini dalam 6 bulan terakhir dan juga bagaimana data terakhir dari sisi valuasi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham Telkom di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 4.140, kemudian pada pukul 9 lewat 5 menit ini mengalami penguatan ke 4.150. Dan di 10.30 penguatan lebih ke arah terbatas di 4.130 dan 4.120 di posisi pada siang tadi. Kemudian di pembukaan sesi kedua kembali mengalami penguatan di 4.130. Saya akan sampaikan update penutupan di sesi kedua hari ini. Saham Telkom ditutup flat di 4.120. Di sepanjang perdagangan hari ini Telkom sempat menyentuh ke level terendahnya di 4.110, sementara level tertinggi di 4.160. Cukup volatile karena level tertinggi ini dua kali disentuh oleh Telkom pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi dan jelang perdagangan pada pukul 10 tetap di sesi pertama pada pagi tadi. Kita bergeser ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Telkom di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Di perdagangan Desember hingga Februari dan hingga perdagangan Maret, ini saham Telkom ini rata-rata atau stabil bergerak di level 3 ribuan dan belum mampu menyentuh ke atas 4 ribuan pemirsa. 3960, 3860, 3870 dan 3930 di Desember hingga perdagangan Maret. Namun di perdagangan April ini Telkom mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ketika itu Telkom sempat mengalami koreksi yang cukup dalam dan menembus di bawah level 4 ribuan. Telkom mengalami penguatan dan sempat menembus ke level 4.400-an, level tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Namun di perdagangan Mei, Telkom kembali mengalami koreksi dan sempat juga meninggalkan level 4 ribuan. Dan pada perdagangan hari ini Telkom mencoba untuk kembali mengalami penguatan di atas 4 ribuan dan ditutup flat. Maksud kami di posisi flat di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini di 4.120. Nanti juga kita akan ulas bagaimana pergerakan saham Telkom menjelang KUM dan juga ex dividen nantinya. Apakah penguatan masih berlanjut atau tidak? Nah, bagaimana dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dengan dari sisi valuasi untuk Telkom, data terakhir yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya
sudah berada di atas 10 kali, tepatnya di 15,88 kali, PSR-nya di 2,83 kali, PBV-nya masih di kisaran di 3,01 kali, sementara PCFR-nya ada di kisaran di 8,24 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.